Nah, setelah kita tadi telah belajar dari mana akar ide surga dan neraka, sekarang kita coba untuk sedikit membahas tentang contoh kesesuaian logika di dalam pikiran manusia dan mengapa hal ini dapat menyesatkan dan bagaimana seharusnya kita terbimbing dalam mencari kebenaran. Saya akan beri contoh kenapa proses penyelarasan logika dalam pikiran manusia ini adalah proses yang wajar dan selalu terjadi. Itu datang dari YouTube channel Cahaya untuk Indonesia ya. Diskusi Habib Hussein Jafar dengan Sabrang ya, artis Indonesia, penyanyi. Saya tanya, kasih saya tahu logikanya. Logikanya gimana? Bener nggak Tuhan Maha Adil? Menurut agama? Karena saya melihat agama adalah sebuah sistem. Syarat dari sebuah sistem untuk benar, dia harus valid, kongruen. Tidak ada dua statement yang saling berlawanan. Dia harus, sistem itu harus valid. Saya bertanya statementnya dulu, Tuhan Maha Adil bener nggak? Bener. Setan itu masuk neraka bener nggak? Bener. Setan berkembang biak bener nggak? Bener. Nanti ada hari akhir bener nggak? Bener. Itu statement agama semua? Iya, kata dia. Saya bertanya pada sebuah kondisi ini. Ketika setan berkembang biak punya anak 1 detik kemudian kiamat, dia belum sempat melakukan dosa apapun, dia masuk neraka atau surga? Kalau dia masuk surga, berarti Tuhan salah, statement setan masuk neraka. Dan kalau dia masuk neraka, berarti Tuhan tidak adil, dia belum melakukan apapun. Itu yang membuat saya masuk Islam, itu jawaban Syekh. Karena jawaban dia tidak menggunakan logika hitam putih, dogma. Jawaban dia menggunakan Bayesian logic. Jadi dia tanya gini, oke, itu logik yang sangat valid, tapi semua logik itu berdasarkan data yang dia miliki. Betul saya. Itu data yang saya lempar adalah data yang saya miliki. Jangan lupa semua data punya asumsi yang disadari atau tidak disadari. Betul saya. Oke. Sekarang saya tanya, menurutmu setan berkembang biaknya gimana? Nggak tahu saya. Saya berasumsi dia ya kayak manusia. Saya yang nggak tahu. Itu yang keren dari yang menurut saya. Saya juga nggak tahu setan berkembang biak seperti apa. Seandainya saya ngomong gitu. Seandainya setan berkembang biaknya membelah diri gimana? Jadi makhluk yang baru juga melakukan dosa seperti makhluk yang sebelumnya. Ketampar saya. Oke, berarti ketidakmampuan saya memahami komprehensi agama itu bukanlah datang dari limitasi agama, tapi datang dari limitasi pemahaman saya dan data yang saya miliki. Dalam contoh tersebut dapat dilihat manusia membutuhkan kesesuaian logika dalam pikirannya. Apa yang salah pada cara mereka membuktikan suatu kebenaran? Yang salah adalah mereka harus membuktikan terlebih dahulu apakah memang setan itu ada. Bila terbukti secara empiris, maka kesesuaian selanjutnya dapat dilihat dengan logika atau lebih umum rasionalitas. Untuk lanjut rasionalitas ini pun harus diuji lagi dengan percobaan lanjut secara terus menerus. Maka dari itu yang kita maksud dengan sains adalah gabungan antara rasionalitas dan empirisisme dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Saya beri contoh misalnya atom ya. Atom ini pertama kali muncul dari ide pikiran dari Democritus. Democritus ini mencari suatu ide, apakah dari sesuatu yang kecil ini ada batasnya, maka dia bilang ada. Nah ini atom. Nah ini pikiran nih, mencari suatu kesesuaian. Kemudian John Dalton berusaha untuk membuktikannya. Kemudian John Dalton berusaha untuk membuktikannya melalui percobaan. Ini disebut empirisisme. Kemudian dari itu manusia berpikir lagi, kesesuaian dalam pikiran manusia ini muncul lagi. Apakah ada dalam atom ini ada sesuatu yang lebih kecil? Kemudian mereka melakukan pembuktian ya dari Rutherford dan Thomson mencoba melakukan uji coba, maka muncullah elektron dan proton. Udah melakukan percobaan-percobaan. Jadi pikiran ini harus dituntun oleh bukti, bukan asal-asalan menerawang tanpa adanya suatu bentuk uji coba terhadap pikiran itu sendiri.
Jadi demikianlah, untuk mencari kebenaran dibutuhkan empirisisme dan rasionalitas together. Bukan yang terpenting klop di pikiran kita saja. Oke? Nah, sekarang bagian terpenting dan pokok adalah dalam perjanjian lama nih, dan kitab agama Yahudi yang paling tua, ditemukan tidak terdapat kisah-kisah surga dan neraka, bahkan kisah setelah kematian pun tidak ada. Jika Tuhan merasa ini penting, kenapa Tuhan tidak dari awal saja diceritakan dalam kitab-kitab tua tersebut? Justru gap di antaranya menjadi bukti bahwa kisah surga dan neraka hanyalah proses akulturasi budaya, suatu proses yang manusiawi dan wajar pada proses-proses berpikir manusia yang dipelajari dalam sains dan ilmu-ilmu terkait. Pada episode selanjutnya kita akan membahas siapakah Yesus, Muhammad, dan orang-orang suci ini. So, tetaplah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang berintelektual, namun justru kadang kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.